Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Lil Albab NIM 114230161 dari Praktikum SIL PLUK 15 akan membuat video tutorial mengenai pengoperasian software ArcMap ataupun ArcGIS dalam membuat peta kemiringan dan sayatan berskala. Yang pertama kita buka si ArcMap-nya terlebih dahulu. Lalu kita klik file, kita new, my template, kita blank map aja. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu kita aktifin table of content kita klik layer, kita klik kanan, kita properties, masuk ke koordinat sistem, kita masukin bagian 984, zone 49X. Lalu kita klik apply, lalu kita masukin data batas administrasi dan juga kontur yang belum diklip dari data acara sebelumnya. Kita masukin batas administrasi, lalu kita masukin si SHP-nya juga, si ikan. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Untuk batas administrasi itu kita klik, untuk fill color kita no color, lalu untuk outline width kita jadiin 2 aja. Outline color kita kasih warna yang terang seperti Mars Red. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Setelah itu kita masuk ke open attribute table di kontur. Kita klik kanan, open attribute table. Nah, kita hapus dulu. Nah, kita akan membuat tabel ketinggian. Kita klik table option, lalu kita masuk add field. Ini kita kasih keterangannya ketinggian. Lalu untuk type-nya kita masuk ke float. Lalu kita klik OK. Nanti akan jadi seperti ini. Kita klik kayak ini, kita klik kanan. Lalu masuk ke field calculator. Kita masukin si elevation ini, kita klik, lalu kita klik OK aja. Nanti kan jadi seperti ini. Lalu kita close aja. Lalu kita masuk ke Art Toolbox. Nah, kita masuk ke 3D Analyze. Lalu kita masuk ke Data Management. Kita masuk ke Tin. Lalu kita create Tin. Nah, untuk output Tin kita bebasin aja. Untuk coordinate sistem kita masukin 1984. Lalu untuk input featuresnya kita masukin ikannya kita. Untuk height fill kita klik, kita ganti ke ketinggian. Kita tunggu prosesnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita akan mengubah data sitin ini menjadi data raster dengan cara kita klik Add Toolbox. Lalu kita masuk ke 3D Analyze lagi, masuk ke Conversion, lalu kita masukin ke From Thin to Raster, From Thin, terus Thin to Raster. Kita masukin hasil thin tadi. Lalu untuk output rasternya kita ubah, kita masukin ke folder yang kita inginkan. Lalu kita masukin di sini aja, klik OK. Lalu kita masukin data raster. Ini masuknya data set. Lalu untuk outputnya float, untuk metode ke linear. Lalu kita klik OK saja. Nah, setelah seperti ini, kita akan memberi slope si data raster tersebut. Kita masuk ke 3D Analyze lagi, lalu kita masuk ke raster surface, lalu kita masukin slope. Untuk input rasternya, kita masukin si data raster tadi, lalu kita menyimpan si data ini, kita masukin slope. Lalu untuk output measure-nya kita masukin persen rise karena kita akan membuat data slope menggunakan persen. Lalu untuk metode di planar, lalu kita klik OK aja. Nah, seperti ini guys. Lalu kita akan mengubah data si slope ini sesuai dengan tabel klasifikasi Panzuidam. Kita masukin ke 3D, kita ke Artbox lagi. Lalu kita masuk ke 3D Analyze. Lalu Data Management. Kita masukin Raster Replace. Terus kita masuk ke Reclassify. Nah, kita masukin yang si slope. Lalu untuk reclassify ke value, kita klik Classify. Untuk classes, kita ubah ke 7. Lalu untuk method, kita masuk ke manual. Nah, untuk break value, kita ganti sesuai si klasifikasi Panzuidam tersebut. Ini 2, ini 7, ini 15, ini 30, ini 70, ini 140. Duh, 70, 140. Nah, untuk data terakhir, kita sesuaikan si klasifikasi statistik kita. Maksimumnya itu di berapa? Kalau misal kita data maksimum kita lebih dari 140, kita tulis 141. Dan berlaku seterusnya. Apabila data maksimum 150, kita masukin data terakhir itu 151. Kita klik OK. Lalu kita masuk OK.
Oke, kita kasih setup. Nah, setelah data si reclass shop-nya udah jadi, kita masuk ke atur box lagi. Kita masuk ke conversion tools. Lalu kita masuk ke from raster. Lalu raster to polygon. Nah, input raster kita masuk ke reclass shop tadi. Untuk fieldnya itu ke value. Lalu kita untuk output polygon itu bebas. Lalu kita klik OK aja. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, kan ini bisa dilihat. Kita matikan di kontur terlebih dahulu. Nah, untuk data raster polygonnya akan jadi seperti ini. Lalu kita akan menggenpad si data-data kecil seperti ini dengan cara kita masuk ke raster, kita masuk ke layer polygon yang raster request tadi, kita klik kanan, lalu kita masuk open attribute table. Nah, kita akan menambahkan table option. Kita klik add field, lalu untuk namanya kita kasih luas, lalu tipenya kita ganti ke float. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan jadi 000 seperti ini. Kita klik kanan di bagian luas, kita masuk ke calculate geometry, lalu untuk properti benar area, zona UTM koordinat 49S. Lalu untuk ini kita ganti ke square meters. Lalu kita klik OK aja, kita yes. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Lalu kita akan mencari data raster class yang bagian kecil-kecil. Untuk mengetahui luasannya, kita akan menggenfetnya. Kita klik identify yang ini. Lalu kita cari data yang kecil-kecil. Sebagai contoh ini kita akan masuk yang ini. Nah, kita akan copy si bagian luasnya ini. Kita Ctrl C saja. Lalu kita close. Lalu kita akan membuka open attribute table lagi di bagian raster request-nya. Terus kita klik bagian ini, select by attribute. Nah, untuk ininya kita masukin luas, lalu kurang dari, kita pasi dulu, lalu kita masukin data yang tadi. Nah, ini seperti ini. Nah, kita akan menghapus dua angka di belakang koma ini. Lalu kita klik apply. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, data-data yang kurang dari data yang diidentify tadi nah, akan kita genpad. Lalu kita keluarin saja. Nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, kita akan menghapus si bagian-bagian yang sudah di generalisasi tadi. Kita klik Alt Toolbox, terus kita masuk ke Data Management Tools, lalu kita klik Generalization, kita klik Eliminate. Terus untuk input itu raster replace. Nah, ini kita ituin aja. Lalu kita klik OK. Kita tunggu si eliminate ya. Setelah itu, untuk raster replace yang biasa ini kita unchecklist saja. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Ini adalah hasil dari eliminate tadi. Oke, setelah itu kita masuk ke Artbox lagi. Kita masuk ke Cartography Tools. Lalu kita masuk ke Generalization. Lalu kita masuk ke Smooth Polygon. Lalu untuk input features itu raster eliminate tadi. Untuk smooth algorithm kita ganti Bezier interpolation. Iya kan Bang? Lalu kita klik OK aja. Kita tunggu si renderingnya. Oke, setelah rendering selesai, kita sekarang masuk ke geoprocessing. Lalu kita klik. Nah, untuk input features itu raster sedikit yang eliminate S tadi. Untuk klik feature, kita masukin ke batas administrasi. Lalu kita klik OK aja. Kita tunggu klipnya berjalan. Nah, nanti hasil klip akan jadi seperti ini ya. Dia akan mengikuti batas administrasinya. Lalu kita akan memberi warna pada bagian raster replace-nya. Kita masuk ke raster replace eliminate ini. Kita klik kanan, kita masuk ke properties. Lalu kita masuk ke simbologi, lalu kategoris. Untuk value ID, kita masukin grid code. Lalu kita klik add all value aja. Untuk ini, keterangan warna itu sesuai dengan ketentuan. Yang pertama itu kita masukin di leaf green. Lalu untuk outline color kita no color. Lalu kita klik OK. Untuk yang kedua itu eh, very dotted green. Lalu outline color jangan lupa no color. Lalu untuk yang ketiga itu solar yellow dan seterusnya. Lalu kita klik apply. Jadi seperti ini ya. Wow, keren banget.
Lalu setelah itu kita masuk ke 3D Analyze, kita klik Option, lalu untuk location save kita masukin ke folder yang kita inginkan. Ini kita masuk ke folder sayatan, lalu kita klik OK. Nah, untuk grab template itu nggak usah dimasukin, lalu kita klik Apply, lalu kita klik OK. Oke, setelah itu kita akan mencari interpolate line. Nah, ini lalu kita akan membuat sayatan sesuai dengan si arah tegak lurus kontur. Kita hidupin konturnya terlebih dahulu. Jadi nanti akan tegak lurus seperti ini ya. Kita matiin lagi. Semua. Nah, jadi kita akan mengambil daerah ini sampai dengan daerah sini. Lalu kita klik 2 kali. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya guys. Lalu kita klik profil graph. Kita lihat apakah ini sesuai dengan data kita. Oke, udah benar. Lalu kita close saja. Ini kita uncheck semuanya aja ya guys. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Oke. Setelah itu, kita akan mengklik insert. Lalu kita masuk ke data frame. Nah, nanti akan hilang. Ayo lo hilang. Terus kita masuk ke table of content. Kita klik kanan yang new data frame. Lalu kita masuk properties. Terus kita atur koordinat sesuai dengan ini. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan. Kita add data. Kita masukin sayatan tadi. Kita akan mengklik kanan pada export ini. Sini display exit data. Kita masuk ke X field. Kita ke M. Y field. Kita ke Z. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan masuk ke export output event sini. Lalu kita masuk ke Active Box lagi. Lalu kita masuk ke data management. Kita masuk ke fitur. Lalu kita masuk ke point to line. Lalu masuk ke export si sayatan tadi. Lalu untuk ininya kita atur di sayatan. Klik save. Terus lalu kita klik OK. Nah, si data itu nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, kita matiin semua untuk PG5 export ini. Kita sesuaikan yang bagian lain tadi. Lalu kita masuk ke layout view. Nanti akan jadi seperti ini ya. Kita akan membuat layout sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Ini kita sesuaikan untuk skala terlebih dahulu. Untuk bagian atas tuh kita sesuaikan. 100.000 itu kebesaran, 200.000. Kita masukin 200 coba. Kita jadi seperti ini. Untuk bagian bawah, bagian sayatan juga kita sesuaikan dengan bagian atas. Kita masukin 200.000 juga. Jadi seperti ini ya. Setelah itu, kita klik kanan pada kotak sayatan, masuk ke properties. Itu zona BGS 49S. Setelah itu, kita masuk ke grid, lalu new grid. Kita masuk ke measure grid, dan kita klik OK. Ini kita next, next, next saja. Nah, setelah itu kita masuk ke properties. Setelah itu, kita masuk ke access untuk measure division itu top right kita matiin, subdivision juga top right yang kita matiin. Masuk ke label access juga kita matiin untuk top right-nya. Setelah itu kita masuk ke edit channel properties. Untuk kita masuk ke edit properties, number format. Nah, untuk rounding kita jadi 0. Kita klik OK. Oke, kita klik apply. Oke. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Oke, ini bagian grid itu nyala. Lalu kita masuk ke properties. Lalu masuk ke line itu do not show line. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Lalu kita sesuaikan untuk tata letak si sayatan ini sendiri. Kita klik pen ya. Kita sesuaikan ini.
Nah, apabila kurang presisi, kita masuk ke properties. Kalau kita masuk ke grid, terus properties, untuk interval kita atur sesuai dengan yang diinginkan. Ini kita bisa masukin 1000, masukin 10. Kurang ternyata. Setelah itu kita zoom to layer, kita sesuaikan antara kevolume sayatan yang sebelah kiri dengan kanan itu sesuaikan dengan si kotaknya itu sendiri. Oke, setelah jadi seperti ini 0 ketemu 0, kita masuk ke teks untuk memberi nama penamaan. Itu di bagian sini kita kasih A, lalu kita klik OK saja. Lalu kita klik ini, kita sesuaikan properties, rectangle symbol, ini kita ke 12. Kita masuk times new normal, kita klik 12. Lalu kita klik OK saja. Baik. Oke. Nah, ini kita copy saja, paste. Kita pindah di bagian sini. Sesuaikan badannya biar lurus. Lalu untuk yang sebelah sini, ini kita ganti B. Hapus. Nah, nanti kan kita ini kita tambahkan juga di bagian sini. Kalau kita ini fresh. Nah, ini kita. Oke, setelah semuanya jadi, ini adalah output dari acara kali ini. Setelah itu kita klik file, lalu kita save as, masukin ke file yang kita inginkan. Coba buka. Nah, untuk file penamaan acara 3 fix, lalu kita klik save. Oke, sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.